Dan Allah Azza wa Jalla menyebut mereka yang ada di majlis-majlis ilmu fi man indah, kepada hamba-hambanya yang ada di atas sana, di atas langit. Itu manfaat majlis ilmu, membuat tenang dan membuat sejuk. Maka jangan salah fungsi, jangan kemudian tujuannya dibelokkan. Majelis ilmu yang seharusnya menyampaikan hal-hal yang sejuk dan mendamaikan, itu justru materi yang disampaikan menumbuhkan kebencian, bersifat menyerang dan menjatuhkan kehormatan seseorang. Mereka yang masih punya hati tidak akan simpati. Jauh-jauh datang dari rumah, meninggalkan berbagai kegiatan dan acara, setibanya di tempat kajian hanya untuk mendengarkan cercaan dan hinaan. Siapa yang mau? Inginnya di majelis ilmu berteduh, tapi justru setibanya malah mengeluarkan keringat dan peluh. Inginnya ke majelis ilmu menghindar dari panas terik yang menyengat. Tetapi alangkah kecewanya, setibanya di majelis yang diharapkan bisa memberikan keteduhan, itu malah membikin dan membuat hati tidak nyaman. Maka Riyadhul Jannah adalah ciri khas dan karakteristik majlis-majlis ilmu Ahlus Sunnah. Benar-benar Riyadhul Jannah, taman-taman surga yang memberikan kedamaian, yang menjanjikan kesejukan. Pulang, berangkat dalam keadaan banyak pikiran dan kalut, pulang sudah penuh semangat, hati bergembira, ada rencana-rencana kebaikan yang akan dilakukan. Bukan selesai dan bubar dari majelis ilmu, justru mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, menulis kalimat-kalimat yang menebarkan benci dan permusuhan. Itu Riyadhul Jannah? Tentu bukan. Maka ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua tidak ingin kena panas, membuat gerah. Itu bisa menimpa badan, juga bisa dialami oleh hati. Kalau menimpa badan, karena kita sedang berada di jalan, mari berteduh. Cari lokasi yang kita lihat di situ memang teduh, kita berhenti. Kalau kita biasa mengenal ada rest area, tempat istirahat. Kalau ada pohon yang besar, rindang, kita duduk atau singgah sebentar di bawahnya. Kalau ada bangunan yang beratap dan boleh dipakai, kita kemudian berhenti memilih berteduh di sana. Itu sudah fitrahnya manusia. Gak ada yang kemudian secara sengaja dan rela panas-panasan tanpa ada manfaat yang bisa dia dapatkan. Itu kan panas yang dirasakan oleh badan. Tapi ada panas yang dirasakan oleh hati. Itu juga perlu diteduhi. Di antara tempat yang bisa kita pilih untuk meneduhkan hati adalah
dengan majelis ilmu, bertolabul ilmi, teduh itu hati. Sudah pasti kan, nazalat alaihimus sakinah. Kalau digambarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mendengar nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam, konsentrasi, bukan diam karena tidur ya. Bukan diam karena capek, pegal-pegal. Bukan diam karena ngantuk, tapi diam karena menikmati. Digambarkan andaikan burung hinggap di atas kepala mereka, tidak terbang itu burung. Saking tenang dan khusyuknya. Nah, hal semacam itu berlangsung turun-temurun, waris-mewarisi. Di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama selanjutnya, apalagi para ulama ahli hadis. Di majlis tahdits, majlis yang diselenggarakan untuk membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap dengan sanad. Para peserta, hadirin, para pencari dan penghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tenangnya luar biasa. Karena murni yang dibacakan adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memposisikan diri seolah-olah mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, para ulama ahli hadis, sebelum membaca atau mendengar hadis di majlis-majlis tersebut, dalam keadaan rapi, wangi, sudah dalam keadaan bersuci. Itu khusyuknya luar biasa, menenangkan dan menyenangkan. Yang tidak kalah penting juga adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau hati sedang panas, ya, ambil Al-Quran, baca kalamullahi azza wa jalla. Berwudu, karena berwudu itu pun juga bisa membuat sejuk. Berwudu, pakai baju yang baik, ambil mushaf Al-Quran, buka, baca. Di situ kita meneduhkan hati.